Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, dalam kasih dan kemurahan Yesus Kristus Tuhan, Engkau telah mempersekutukan kami sebagai umat beriman, meskipun kami berada di berbagai tempat di mana kami ada, di tempat kediaman kami masing-masing. Kami sebagai persekutuan umat-Mu dalam jemaat GPIB Horeb ingin menyaksikan kuasa firman Tuhan yang mengokohkan kehidupan beriman kami. Biarlah Roh Kudus menguasai kami, menjadikan kami semua ada dalam keyakinan percaya dan mau meluaskan berita firman Tuhan. Terpujilah Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, hari Minggu yang kelima, sebagaimana biasanya kita terjadwal untuk berjumpa bersama di tempat ibadah, di gereja, tetapi masih dengan keadaan di mana kita berkumpul di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, kita beribadah di rumah saja. Walaupun demikian, minggu kelima ini tetaplah kita melakukan upaya membina diri. Dan semua kita ada dalam kesadaran kita berada di tengah-tengah suasana yang sesungguhnya kita tidak menginginkan. Suasana yang membuat kita terasing, walaupun di tempat sendiri. Karena banyak kali kita tidak biasa melakukan hal-hal yang seperti sekarang ini. Oleh karena itu, pada hari Rabu yang kelima ini saya ingin mengajak kita merenungkan masih dalam suasana Paskah baru saja. 12 April kita merayakan Paskah. Dan sekarang ini saya mengajak kita untuk merenungkan Paskah dan COVID-19. Di dalamnya ada kehidupan, ada kepercayaan, dan ada keberkatan. Sebagaimana permenungan saya secara pribadi, di Paskah tahun 2020 ini, saya menyebarkan flyer-flyer yang mengatakan Paskah itu adalah hidup, hidup itu adalah percaya, dan percaya itu adalah berkat. Saudara-saudara, sesungguhnya Paskah adalah sebuah peristiwa yang teramat penting dalam kehidupan beriman kita. Ada beberapa hari raya gerejawi, hari raya keumatan kita. Mungkin kita lebih merasakan popularitas Natal, tetapi saya harus mengatakan bahwa Paskah tidak ada bandingannya. Melebihi dari suasana-suasana peringatan yang lain, walaupun itu Natal. Jadi Paskah yang utama, bukan Natal. Paskah yang utama, Paskah yang penting. Di dalam Paskah ada kehidupan. Karena Paskah itu bukan lagi kematian, tapi kehidupan. Dan Paskah itu adalah kehidupan yang sesungguhnya merupakan percaya. Dan Paskah itu adalah berkat. Saya bacakan bagian Alkitab, satu ayat saja, dari Injil Yohanes pasal 20, pada ayat yang ke-29. Yang dikatakan demikian, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ini sesungguhnya berita Paskah yang disaksikan oleh Yohanes ketika Yesus berjumpa dengan
Thomas, salah seorang muridnya yang dikenal, diidentikan dengan Thomas yang tidak percaya. Saudara-saudara, iman Paskah itu sesungguhnya di tengah-tengah situasi nyata kita sekarang ini bagaikan imun. Karena iman Paskah yang kuat akan memberikan akibat imun yang kuat. Imun itu daya tahan. Iman, imun. Iman kuat, imun kuat. Iman Paskah memberikan kekuatan dalam kehidupan. Jadi saudara, Paskah itu mengalahkan segala sesuatu, termasuk kematian yang oleh manusia merupakan sebuah kekhawatiran dan ketakutan. Saudara-saudara, apakah novel corona virus ini tidak bisa dikalahkan? Kematian pun dikalahkan, apalagi penyebab kematian. Karena itu, iman Paskah yang mengakibatkan kuatnya imun, iman Paskah identik dengan sukacita, sukacita itu mengakibatkan kita kuat dan kokoh dalam hidup. Bukankah dikatakan oleh Salomo bahwa hati yang gembira ini, hati yang bersukacita ini adalah obat yang dapat menawarkan segala sesuatu. Saudara-saudara, konon novel coronavirus COVID-19 yang bermula dari Wuhan, China, sekitar Desember yang lalu, tapi kemudian dapat merebak hampir ke seluruh dunia, bahkan sudah sekitar 220 negara yang terpapar oleh COVID-19 ini. Sekurang-kurangnya ada 1,5 miliar penduduk dunia ini yang harus tinggal di rumah. Dan oleh karena itu dikatakan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO ini adalah bencana internasional. 13 April 2020 Presiden kita telah menetapkan bahwa COVID-19 adalah bencana nasional, non-alam. Artinya bencana nasional yang bukan karena alam. Jadi kita di Indonesia ini menjadi salah satu dari tempat di mana COVID-19 ini merebak. Kalau kita belajar dari pengalaman-pengalaman kehidupan dalam sejarah, nampaknya 100 tahun yang lalu juga terjadi wabah yang sejenis, dan itu terekam, terpublikasi, ada sekitar 50 juta penduduk dunia yang terpapar oleh virus yang disebut dengan Spanish virus, virus flu Spanyol 1918-1920. 50 juta orang mati. 1,5 juta ada di Indonesia. Itu ada sejarah yang menuliskan demikian. Ada 1,5 juta di Indonesia ini. Memang pada saat itu utamanya banyak di Jawa. Oleh karena itu, saudara, kita punya pengalaman. Ada banyak wabah-wabah penyakit yang mendunia, yang mengakibatkan banyak korban. Dan di Indonesia bukan baru kali ini. Hanya kita yang hidup pada generasi sekarang ini mengalami sebuah keadaan yang menjadi pengalaman sejarah dalam kehidupan manusia, yang bisa membatasi seluruh pergerakan hidup itu. Luar biasa yang namanya COVID-19 ini.
sangat mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan. Saat ini di seluruh dunia yang kasus COVID-19 ada sekitar 2 juta. 2 juta orang yang hampir meninggal, yang meninggal itu ada sekitar hampir 200.000, berarti ada 10%. 1920 plus Spanyol itu 30%-nya korban di Indonesia. Kalau dalam posisi sekarang ini kita masih dalam jumlah masih 2 atau 3%. Tapi dikatakan penyebarannya cukup cepat dan meluas. Walaupun dikatakan salah satu upaya yang sangat sederhana untuk melawan virus ini adalah hanya dengan tinggal di rumah, mencuci tangan, tidak berkumpul. Sepertinya sederhana sekali. Tapi saya tidak punya kelebihan untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya virus ini. Yang jelas, dia mendatangkan korban. Baik terukur maupun tidak terukur. Maksud saya terukur itu ada gejala. Tapi dikatakan sekarang ada OTG, orang tanpa gejala. Dan kalau dia terkena, bisa jadi dia meninggal dengan cepat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu apa dampak COVID-19 ini bagi kehidupan bergereja? Saudara-saudara, kita akhirnya mau tidak mau berada dalam sebuah situasi memenuhi perkembangan teknologi informasi dengan melakukan ibadah online. Online, yang sebenarnya bukan asing. Segala sesuatu dapat dipenuhi secara online. Tidak perlu berjumpa. Untuk mendapatkan keinginan kita, memesan makanan tidak perlu berjumpa. Tinggal memesan dari jarak jauh, dan itu sudah terpenuhi. Sebenarnya kita sudah biasa melakukannya sebelumnya. Tapi kali ini berkaitan tidak secara materi. Online itu juga berkaitan dengan bagaimana keinginan ritual. Oleh karena itu disebut dampaknya pertama kali perubahan yang terjadi, yang besar, yang hebat adalah ibadah online. Ibadah online. Dan oleh karena itu, teknologi informasi dalam kemajuannya pada saat ini tidak lagi menjadi tabu atau dilawan. Justru sekarang menjadi kawan kita. Ibadah online ternyata dapat menyaksikan suatu sentuhan baru. Ibadah online menjadikan kita mengalami sentuhan-sentuhan baru secara ritual. Tadi kita baca Yohanes pasal 20 ayat 29, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Maka ini kalau dimaknai dalam kehidupan kita, biasanya kita merasa kuat kalau ada kumpulan persekutuan kita, beribadah, berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan secara langsung, maka ada kepercayaan yang muncul, ada keyakinan yang kita alami. Tapi sekarang tidak. Kita juga sekarang ini tidak termotivasi karena mau berjumpa dengan Tuhan, ada tempat yang spesial atau khusus, seperti tempat ibadah. Tidak lagi seperti itu. Di rumah kita, di tempat kediaman kita, kita beribadah. Apakah ini sebuah tantangan? Kalau menurut saya bukan tantangan ya. Ini adalah justru kesempatan bagi kita untuk menyaksikan bagaimana nilai-nilai kehidupan beberapa waktu yang lalu sudah pernah saya sampaikan.
bahwa ibadah di rumah, eklesiola, gereja kecil di rumah itu adalah merupakan panggilan dan pengutusan kita. Jadi mungkin selama ini kita terfokus kepada sebuah tempat, tapi kali ini kita tidak fokus kepada tempat itu, tapi fokus kepada bagaimana hati ini benar-benar terbuka menjadi tempat kediaman Allah. Dan karena itu kita dibantu oleh kemajuan-kemajuan teknologi informasi yang saya katakan tadi. Kita mengakhiri tahun 2019, kita semarak dengan adanya informasi-informasi bagaimana gereja harus siap berada dalam kemajuan zaman revolusi industri 4.0 yang mengindikasikan bahwa segala sesuatu juga terjadi tanpa harus banyak orang. Cenderung mengarah kepada egoisme atau egosentris. Segala sesuatu berpusat pada diri sendiri. Tidak ada perjumpaan. Tidak ada sesuatu yang mendorong kita untuk lagi mau bersama. Semua seperti apa mau kita. Dunia kita interaksinya seolah-olah terbatas, tapi justru luas. Bisa kapan saja, di mana saja kita bisa melakukan tanpa batasan-batasan. Dan oleh karena itu dibutuhkan kualitas pelayanan-pelayanan yang memang bermula dari hati. Tidak lagi dari sarana prasarana, tapi dari hati. Kata kuncinya hati. Ibadah boleh online, tapi hati bersentuhan. Saudara-saudara, saya mendengar ada sedikit kebimbangan. Apakah yang kita lakukan di Jemaat Horeb ini sudah benar atau tidak? Dalam arahan sinodal, majelis sinode mengatakan kita beribadah di rumah. Ibadah di rumah tentu yang memimpin adalah kita sendiri. Orang yang di rumah memimpin. Maka gereja memberikan panduan-panduan bagaimana kita dapat memimpin ibadah itu di rumah. Ada kepala keluarga, ada ibu rumah tangga, ada anak-anak, ada anggota keluarga. Mari kita saling membagi untuk membangun sebuah peribadahan di dalam rumah. Oleh karena itu, yang kita lakukan di Jemaat Horeb adalah memberikan tata ibadah di rumah untuk dilaksanakan, namun kita bisa dibantu dengan renungan-renungan secara virtual atau renungan-renungan secara video, rekaman. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menggunakan, ada juga panduan renungan menurut Sabda Bina Umat. Atau mungkin ada yang mau menghayatinya, membaginya secara kekeluargaan. Jadi itu yang kita lakukan, ibadah hari Minggu pun di rumah dengan keadaan kita masing-masing. Kita tidak menduplikasi ibadah yang biasalah kita lakukan di gereja, namanya ibadah hari Minggu, kita lakukan di rumah. Apalagi merekam yang ada di gereja untuk kita lakukan di rumah. Ya mungkin ada yang melakukan seperti itu, boleh-boleh saja. Saya juga tidak mengatakan bahwa yang kita lakukan di Horeb ini salah, yang di sana yang benar, atau di sini yang benar, di sana yang salah, tidak. Inti ibadahnya adalah berpusat pada keluarga. Keluargalah yang beribadah. Keluarga yang memulai. Pernyataan-pernyataan semua dilakukan oleh keluarga. Itu maksudnya. Jadi kita tidak menduplikasi atau mengikuti ibadah yang direkam di mana lalu kita ikuti di rumah. Tidak seperti itu. Saudara-saudara, pasca dan COVID ini juga sebenarnya membangun, mendorong, menggerakkan kita untuk bisa melakukan hal yang tradisional yang terjadi pada jemaat mula-mula. Karena itu ada program gerejawi yang sudah tidak lagi populer,
namanya keranjang Paskah. Keranjang Paskah itu artinya sesuatu yang memberikan kehidupan. Sesuatu yang diberi untuk mendatangkan kehidupan. Keranjang Paskah. Ini sebuah program dari kegiatan Paskah yang tradisional. Merupakan diakonia karitatif. Memberi supaya mereka merasakan sentuhan-sentuhan. Jadi COVID-19 ini juga sebenarnya mendorong kita untuk, karena COVID-19 ini dampaknya tidak hanya kesehatan secara fisik, tapi juga kesehatan secara ekonomi. Bahwa kita mengalami kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan. Artinya COVID-19 ini secara perekonomian dia kurang. Bahwa indikasi kehidupan perekonomian bangsa kita juga ada dalam titik yang tidak baik. Tapi iman itu tidak terbatasi karena titik-titik yang tidak baik. Dia harus bisa bangkit. Sebagaimana iman Paskah menimbulkan imun hidup. Jadi Paskah yang adalah hidup, kita yakini dan kemudian menjadi berkat. Inilah yang dikatakan bahwa iman Paskah itu mengeksplorasi percaya untuk menjadi berkat. Iman Paskah itu harus bisa mewujud dalam berbagai bentuk-bentuk kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka ladang pelayanan kita sekarang ini tidak terbatas lagi dalam batasan-batasan tembok gerejawi atau juga dalam batasan wilayah-wilayah pelayanan gerejawi, tapi sudah untuk semua. Semua adalah umat Tuhan yang membutuhkan sentuhan-sentuhan kasih. Maka keranjang-keranjang Paskah ini harus bisa dibagikan kepada semua. Gereja harus dapat menjadi gereja yang memulihkan. A healing communion. Menjadi persekutuan yang bisa menyembuhkan, memulihkan keadaan. Jadi COVID-19 justru merupakan sebuah tantangan bagi gereja untuk melakukan sesuatu yang lebih berarti lagi dalam kehidupannya. Sayang sekali kita tidak bisa mengantisipasi, tidak sempat mengantisipasi perayaan Paskah ini, tiba-tiba sudah mengalami secara langsung badai kehidupan. COVID-19 yang sungguh-sungguh menimbulkan kepanikan. Maka yang terjadi adalah kita tidak optimal untuk menyiapkan perayaan Paskah. Ini konteks jemaat kita, tapi bukan berarti kita tidak dapat melakukan. Saat ini kita semakin terlatih, semakin terbina, semakin terdorong untuk juga dapat melakukan perayaan-perayaan kebangkitan untuk menjadikan kita sebagai umat kebangkitan, umat yang berpengharapan. Kita bisa mengkreasi program-program dalam rangka memeriahkan Paskah, walaupun kita berada di rumah. Mungkin pelayanan anak bisa membuat lomba menghias telur secara virtual, pelayan-pelayan PA bisa menilainya, memberikan apresiasi, anak-anak teruna bisa untuk memberikan kesaksian-kesaksian peduli sosialnya, pemuda dapat membuat flyer-flyer yang menguatkan, dan lain sebagainya. Ini yang merupakan binaan bagi kita semua. Saudara-saudara jangan ragu, kita semua ada sebagai umat kebangkitan, umat yang berpengharapan. Mungkin kita bertanya kapan ini akan berakhir, keadaan ini. Yang paling penting adalah kita semakin dipersiapkan untuk berada dalam suasana dan situasi yang sesulit apapun, kita tidak merasa iman ini menjadi kecut, hati ini menjadi luntur, tapi kita mau membangun, membawa suasana kehidupan ini dengan sentuhan-sentuhan baru. Mari kita menyaksikan Paskah itu adalah sebuah hidup, Paskah itu adalah sebuah percaya, Paskah itu sebuah berkat. Tuhan menolong kita. Dan sekali lagi saya harus mengatakan kepada kita,
diam di rumah akan mengamankan kita dan banyak orang. Cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, itu juga menolong untuk membatasi penyebaran, penularan COVID-19 ini. Tuhan menolong kita semua. Bagi Tuhanlah kemuliaan selama-lamanya. Selamat.